Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Ila ayat. Miumi yang dirahmati Allah, hari ini kita kaji tentang beberapa ayat-ayat Al-Quran beserta tadaburnya, khusus tentang ketakwaan. Ya. Kenapa kok target dari Al-Siyam ini adalah takwa? Takwa ini di dalam Al-Quran sangat banyak. Namun uniknya, setiap orang-orang bertakwa di dalam Al-Quran itu selalu Allah tempatkan di dalam surga. Ini bedanya. Orang bertakwa ditempatkan di dalam surga. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innal muttaqina mafaza. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Itu banyak sekali, artinya orang-orang bertakwa berada dalam surga. Artinya kalau target siang Ramadan kita ini adalah la'allakum tattaqun, agar kau bertakwa. Sebenarnya Allah tuh pengen ngajak kita masuk ke dalam surga. Dan di dalam Al-Quran yang menentukan kemuliaan seseorang itu bukan karena nasabnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, tapi karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Jadi Allah mengatakan, kamu tuh yang paling mulia di sisiku loh kalau kamu bertakwa. Yang paling bertakwa lah yang paling mulia di sisiku. Ya, mungkin nasab kita bukan nasab yang mulia, ya, tapi jangan takut. Kita buat nasib kita, ya, agar punya nasab yang baik. Gak semua orang itu kaya, gak semua orang jadi pejabat. Ada pejabat dimuliakan bukan karena orangnya, tapi karena jabatannya. Begitu hilang jabatannya, hilang pula kemuliaannya. Banyak seperti itu kan? Demikian juga dengan orang kaya. Dia lulukan, disambut, ya kan, karena kekayaan. Begitu dia miskin, hilang sudah kemuliaannya. Betul. Tapi ketika orang bertakwa, maka di sisi Allah ada kemuliaannya. Dia dimuliakan dimanapun dia berada. Siapa contohnya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah nasabnya bukan nasab yang mulia. Orang hitam, udah jabatan dia nggak punya. Bukan pejabat dan bukan orang penting di kota Mekah. Kekayaan, apalagi kekayaan. Tapi jangan kan Bilal bin Rabah, sendalnya saja masuk. Bayangkan, betul? Artinya janji Allah itu benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Dimuliakan sama Allah. Bilal bin Rabah. Kita bukan budak, maka kita punya kesempatan juga dimuliakan sama Allah. Tapi syarat untuk dimuliakan dan mulia di sisi Allah haruslah bertakwa. Maka kemudian Allah mengajak kita semua, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar engkau bertakwa, artinya agar engkau mulia. Orang siang itu mulia. Kenapa kemuliaannya ada bagi orang-orang yang puasa? Ya, kalau kita perhatikan hidup manusia itu bisa dikisahkan ada sedikit ketika kita berbuka puasa. Ketika kita mau berbuka puasa, itu kan banyak bener maunya ya. Maunya banyak bener. Mau ini, mau itu, mau segala macam, betul. Ternyata setelah kena air sama kurma, apa yang terjadi? Senyap dan tidak ingin lagi apa yang tadi kita pikirkan sore-sore kan. Itulah hidup. Hidup itu seperti itu memang. Terlalu banyak keinginan baru, padahal cuma butuhnya air dan kita dipersepsikan seperti itu dalam kehidupan dunia. Dipersepsikan dunianya harus kaya, dunianya harus begini, dunia harus begitu, betul? Padahal kebutuhannya nggak seperti itu. Maka orang disiksa. Kita tuh seperti tersiksa kalau pengen sesuatu ketika buka puasa ya kan. Saya lagi pengen banget ini, pengen itu, betul? Waduh, mau belewah nih, nyari belewah kemana? Kagak ada. Bapak muda habis segala macam. Mau nyari apa namanya itu? Sosis Solo, kesukaannya sosis Solo. Di sini nggak ada sosis Solo. Hah? Iya. Ya kan? Susah nyarinya, akhirnya tersiksa. Nah sama kehidupan manusia itu sama. Kalau dia punya banyak keinginan tentang dunia, itu justru menyiksa dirinya. Padahal butuhnya hanya sedikit. Makanya ketika dikatakan kutiba alaikumus siyam, ditetapkan kau untuk siam, menahan diri, ya kan? Itu dalam rangka untuk manusia itu dalam keadaan settingan pabrik dia tidak berlebihan, overthinking. Orang overthinking itu sama seperti orang mau buka puasa, mikir mau ini ya kan, padahal butuhnya cuma dikit aja. Nah gitu ya. Sekarang kita lihat ya, kalau Allah mengatakan la'alakum tattaqun, agar engkau bertakwa, maka sungguh Allah itu ngajak kita untuk masuk ke dalam surga dan dimuliakan. Di dunia dimuliakan, di akhirat masuk surga. Betul nggak? Karena banyak ayat yang mengatakan itu. Dalam An-Naba misalkan innal muttaqina mafaza. Kalau dalam surat Qaf innal muttaqina fi jannat innal muttaqina. Kalau dalam surat Az-Zariyat innal muttaqina jannati wa uyun, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Dalam surat Al-Mursalat innal muttaqina ghairu ba'in. Surat Qaf tadi. Jadi setiap orang bertakwa itu adanya di dalam surga. Enak kan? Nah, sekarang kita lihat surat Az-Zariyat ayatnya 19 itu tentang ciri-ciri orang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa ada 6. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Betul. Az-Zariyat surat 51. 19. Betul nggak? Hah? Orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga itu ya? 19. 15. Hah? 15. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sungguh orang-orang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan namanya itu air. Uyun itu artinya mata air, ya. Dan punya mata air.
Berarti tempat orang bertakwa itu di dalam Al-Quran Allah tegaskan bahwa mereka berada di dalam surga. Di surga level manapun juga orang bertakwa Bu Indri masuk dalam surga. Jadi kalau Allah mengatakan la'alakum tattaqun, jalannya untuk masuk surga menjadi bertakwa. Dan untuk bertakwa salah satunya yang paling penting adalah siyam, terutama siyam Ramadan. Jelas. Jadi kalau orang tidak mengalami siyam Ramadan, tidak kutiba alaikumus siyam, maka dia tidak akan menjadi bertakwa. Syarat yang pertama adalah akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ayat 16-nya. Artinya mereka mengambil apa yang telah diberikan Tuhan mereka. Apa itu? Akhidina ma atahum. Apa itu yang telah diberikan Allah sama kita? Yang semuanya dapat. Ya kan? Apa? Ayat itu. Pertanyaannya adalah apa yang telah diberikan Allah sama kita semua? Terutama orang Muslim lah. Semuanya dapat. Gak ada orang Muslim gak dapat. Hah? Kamu ambil tuh. Apa? Iman. Nikmat semua orang dapat, nggak beragama juga dapat. Kalau ini semua akhidina ma atahum rabbuhum. Wa kadzalika tatka ayatuna fanasitaha. Bukankah kami telah turunkan ayat-ayat kami tapi engkau melupakannya. Semua orang dapat Quran kan? Alladzina atainahumul kitaba, ya kan? Maka kau ambil tuh Quran, kau pelajari itu Al-Quran. Quran bukan. Kalau ilmu tuh bisa di mana? Di buku-buku sekolah bisa. Ini Quran. Atahum rabbuhum. Ya kan? Akhidina ma atahum rabbuhum. Kamu kalau ambil Quran ini jadikan sebagai panglima, sebagai pedoman hidup kita, ya kan? Maka kau akan menjadi orang bertakwa. Di ayat yang lain mengatakan fala yudillu wa la yashqa. Enggak akan kamu sesat, tidak akan kamu susah hidupnya dikarenakan Al-Qur'an. Ya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dan sebelum mereka masuk surga ke akhirat, mereka banyak sekali berbuat kebaikan. Maka banyak-banyaklah berbuat baik. Bulan Ramadan, ya kan, kebaikannya harus seperti Rasulullah, seperti angin yang berhembus, karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Adakah kebaikan yang kita buat hari ini? Kalau kebaikan ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Apa artinya? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidur. Kalau kita bedanya tipis. Kalau kita mah dikit-dikit tidur. Tapi kalau orang bertakwa yang dia dalam surga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit waktunya untuk tidur. Berarti dia ngapain? Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Surat Al-Insan mengatakan wa minal laili fasjud lahu, maka bersujudlah engkau, bertasbihlah engkau lailan tawila, pada malam yang panjangnya banyak dia bersujud, sedikit dia bedanya kita banyak ya nggak apa-apa,
Ini ciri-ciri ini kan sebenarnya supaya kita berkaca ya kan, supaya tahu teorinya. Kalau nggak tahu teorinya kita tetap nggak bisa, ya kan? Seperti orang bertakwa yang masuk di dalam surga. Kemudian ma yaj'un wa bil asharihum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur mereka istighfar. Jadi kalau habis sahur itu jangan tidur, istighfar. Habis makan banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Akui dosa-dosa kita, ya kan? Mohon ampun kepada Allah, istighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Itu dalam arti begini, dan di dalam harta mereka ada bagian orang-orang yang meminta, yang miskin. Artinya banyak orang bertakwa banyak berinfak. Keempat tuh, dia jadikan Quran sebagai pedoman, dia banyak berbuat baik, malam dia banyak berzikir, ya kan, sedikit terus banyak istighfar, kemudian banyak infak, ya kan. Wa fil ardi ayatul lil muqinin, dan mereka itu, ya kan, dalam bumi ini tanda-tandanya mereka meyakininya. Jadi mereka benar-benar melihat fakta tentang bagaimana kehidupan ini di muka bumi, ya, meyakini sebagai bagian daripada takdir Allah. Ya, apa yang terjadi di muka bumi bagian dari takdir Allah. Mereka meyakini itu. Apa yang terjadi pada dirinya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apa yang terjadi pada bumi dan pada dirimu, ya kan, itu terjadi illa man kubrihalaha. Dalam surat Al-Hadid itu dikatakan itu sudah tercatat oleh Allah. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Setiap ayat itu membuat dia semakin yakin kepada Allah. Ya. Makanya kalau orang healing jalan-jalan, ya dapatnya cuma mata doang, tapi iman nggak bertambah. Kita nggak boleh seperti itu. Jalan-jalan, lihat bumi, ya kan, lihat gunung, lihat segala macam, harus semakin bertambah iman kita. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga di dalam dirimu, apakah engkau tidak melihat? Ayat-ayat Allah dalam diri kita juga ada. Harusnya semakin menambah kita beriman. Ya. Lihat jantung kita, pernah bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat kita. Tapi kan kita merasakan jantung kita kan, puluhan tahun berada dalam diri kita. Itu ayat Allah yang harusnya kita bersyukur. Ada ayat di situ yang berdetak terus. Allah nggak pernah meninggalkan kita. Itulah mengatakan bahwa lakum ainama kuntum. Lihat kalau kita misalkan Allah meninggalkan, siapa bilang detak masih jantungnya detak masih bergantung, jantung masih berdetak. Berarti Allah belum meninggalkan kita. Jadi Allah selalu bersama kita. Buktinya jantung kita masih berdetak. Kalau udah nggak berdetak, berarti sudah meninggalkan kita, alias kita sudah meninggal. Ginjal kita, ya kan, nafas kita, segala macam. Lihat dong ayat-ayat dalam diri kita, demikian besarnya. Masa kamu makin jauh sama Allah? Seharusnya makin bersyukur. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langit sana rezekimu sudah